Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini materi perkuliahan kita adalah asuhan gizi pada pasien hipertensi. Saya Rapi Masita SGZM Gizi dari S1 Gizi Universitas Teguh Umar. Hipertensi ini adalah suatu kondisi ketika terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis yang menyebabkan kerusakan organ, sehingga bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Jika kita merujuk data WHO berkaitan dengan prevalensi hipertensi, di dunia ini terdapat 22%. Yang tertinggi ada di Afrika yaitu 27%, kemudian di Mediterania Timur 26%, dan kita di Asia Tenggara sebesar 25%. Kemudian bagaimana dengan kita Indonesia? Hipertensi di Indonesia prevalensinya mencapai 34,1% berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018. Berikut adalah klasifikasi hipertensi. Jadi kita baru dinyatakan hipertensi atau prehipertensi jika tekanan darahnya 120 sampai dengan 139 per 80 sampai dengan 89 mmHg. Dan dinyatakan hipertensi tahap 1 jika tekanan darah berada di antara 140 sampai dengan 159 per 90 sampai dengan 99 mmHg. Dan hipertensi tahap 2 jika tekanan darah kita lebih dari atau sama dengan 160 per lebih dari atau sama dengan 100 mmHg. Bagaimana gejalanya hipertensi? Jadi hipertensi ini mempunyai gejala pasiennya akan mengalami sakit kepala atau pusing, kemudian jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, pasien juga akan merasa gelisah, penglihatan kabur, kemudian mudah lelah. Yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada gejala bukan berarti tekanan darahnya normal atau tidak mengalami hipertensi. Oleh karena itu, wajib untuk selalu memeriksakan kesehatan termasuk mengecek bagaimana tekanan darah kita. Apa penyebab hipertensi? Yang pertama ada penyebab yang tidak dapat diubah, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan juga genetik. Kemudian yang kedua adalah penyebab yang dapat diubah. Di antaranya adalah berat badan, aktivitas fisik, stres, kebiasaan merokok, minum alkohol, dan juga asupan makanan. Untuk asupan makanan, kita harus membatasi berbagai asupan makanan yang mengandung tinggi natrium, seperti makanan kemasan, makanan kaleng, makanan cepat saji, karena makanan-makanan seperti itu sangat tinggi natriumnya dan mempunyai masa simpan yang lama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Apakah hipertensi ada dampaknya? Jelas ya. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi sebagai berikut. Misalnya penyakit jantung, stroke banyak terjadi, kemudian ginjal sampai dengan kerusakan retina. Jadi harus terkontrol hipertensinya atau keadaan tekanan darahnya sehingga tidak menyebabkan berbagai komplikasi berikut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengontrol tekanan darah? Yang pertama, kita harus mengurangi konsumsi garam ya. Kurang dari 5 gram per hari. Kemudian kita harus rutin mengonsumsi buah dan juga sayur-sayuran. Kita harus menghindari segala jenis bahan makanan yang mengandung lemak trans. Kita juga harus menghindari rokok, mengurangi alkohol, dan kita lakukan aktivitas fisik setiap hari. Langkah pertama sebelum dilakukan asuhan gizi adalah melakukan screening. Screening dilakukan oleh teman kita perawat pada waktu 1x24 jam ketika pasien mendapatkan perawatan. Screening ini merupakan proses identifikasi terhadap masalah gizi sebagai dasar dilakukannya asesmen dan intervensi gizi. Screening banyak jenisnya yang disesuaikan dengan usia klien. Langkah pertama melakukan asuhan gizi adalah melakukan pengkajian data. Pengkajian data gizi ini berupa klien history.
Kita menanyakan bagaimana riwayat penyakit klien, riwayat penyakit keluarganya, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah data food history. Kita menanyakan bagaimana kebiasaan makannya, apakah ada pantangan makanan ataupun alergi makan. Kemudian yang ketiga, kita mengukur bagaimana data antropometrinya, mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian menghitung IMT-nya. Jika tidak dimungkinkan, maka dapat menggunakan pengukuran estimasi. Kemudian yang ketiga, physical data, jadi kita bisa melihat bagaimana keadaan fisiknya, bisa kurus, gemuk, ada edema ataupun asites. Dan yang paling penting kita harus tahu berapa hasil pengukuran tekanan darahnya. Kemudian yang terakhir ada biokimia data atau data lab. Data lab ini biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya dicek juga bagaimana kolesterolnya, trigliseridnya, HDL dan juga LDL. Setelah kita melakukan pengkajian data, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan diagnosa gizi. Penulisan diagnosa dengan konsep PES yaitu problem, etiologi, sign, dan symptom yang terdiri dari domain intake, domain klinis, dan juga domain behavior. Misalnya kita contohkan nutrition intake-nya adalah kelebihan asupan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan makan dalam porsi besar ditandai dengan hasil recall lebih dari 150% dari kebutuhan pasien. Kemudian nutrition klinisnya kita bisa berikan contoh overweight berkaitan dengan kelebihan asupan energi ditandai dengan IMT-nya 28. Ataupun nutrition behavior-nya kita bisa contohkan ketidaksiapan melakukan diet atau perubahan pola makan berkaitan dengan kurangnya motivasi ditandai dengan ketidakpatuhan terhadap anjuran diet. Dan pasien masih mengonsumsi makanan yang diawetkan menggunakan garam. Setelah selesai menentukan diagnosis gizi, langkah selanjutnya adalah memberikan intervensi. Terdapat 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu perencanaan yang terdiri dari pemberian makanan, edukasi dan konseling gizi, dan koordinasi pelayanan gizi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah implementasi, di mana ahli gizi melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana asuhan kepada pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terkait. Untuk rencana intervensi berupa pemberian makanan untuk jenis dietnya adalah diet DAS. Bentuk makanannya bisa disesuaikan dengan kondisi pasien, bisa berupa makanan biasa, makanan lunak ataupun makanan cair. Cara pemberian juga disesuaikan dengan kondisi pasien, bisa oral ataupun enteral. Kemudian frekuensi pemberian sesuai dengan kemampuan pasien, misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Untuk tujuan, prinsip, syarat, dan perhitungan sesuai dengan prinsip syarat diet DAS. Terapi diet yang diberikan pada pasien hipertensi adalah diet DAS atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Diet ini sudah lama diperkenalkan pada pertama kali yaitu pada tahun 1996. Diet DAS ini berbeda dengan diet rendah natrium karena diet ini tidak hanya menyarankan membatasi konsumsi makanan rendah natrium, tetapi juga lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total, serta meningkatkan asupan buah dan sayur dengan jumlah 4-5 porsi per hari, produk susu tanpa atau rendah lemak, gandum utuh, dan kacang-kacangan. Jadi jika kita bandingkan dengan diet lain, diet DAS ini dapat memberikan kalium, magnesium, protein, dan juga serat yang lebih tinggi yang dapat mengontrol tekanan darah. Apa tujuan diet DAS? Jadi diet DAS ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah pasien hipertensi dan dapat digunakan sebagai langkah preventif terhadap penyakit hipertensi. Diet DAS ini juga dapat digunakan dengan tujuan penurunan berat badan serta penurunan kadar kolesterol, sehingga sangat baik untuk kita adaptasi. Syarat dan prinsip diet DAS, yang pertama energi cukup. Namun, jika pasien dengan berat badan 115% lebih dari berat badan idealnya, disarankan untuk diet rendah kalori dan dikombinasikan dengan olahraga. Kebutuhan protein cukup, karbohidrat cukup, lemak harus membatasi asupan lemak jenuh dan juga kolesterol. Untuk natrium dibatasi kurang dari 2.300 mg per hari, dan jika penurunan tekanan darah belum mencapai target, bisa dibatasi hingga 1.500 mg natrium per hari.
Konsumsi kalium, kalsium, dan juga magnesium harus diperhatikan karena berdampak pada tekanan darah. Kemudian pasien hipertensi dengan penyakit penyerta apapun, kita harus sesuaikan dengan syarat dan prinsip diet penyakit penyertanya. Modifikasi diet DAS. Modifikasi yang pertama adalah konsumsi biji-bijian dan serealia utuh. Untuk porsi hariannya kita bisa mengonsumsi 7-8 penukar. Satu penukarnya misalnya setengah gelas nasi. Kemudian yang kedua, untuk sayuran porsinya sehari adalah 4-5 penukar. Satu penukarnya misalnya setengah gelas sayuran matang. Kemudian yang ketiga ada buah dan sayur. Buah dan sayur ini kita juga bisa konsumsi sebanyak 4-5 penukar sehari. Satu penukarnya misalnya dicontohkan satu potong sedang buah segar. Untuk selanjutnya, kita bisa mengonsumsi susu tanpa atau rendah lemak dan produk olahannya 2-3 penukar. Satu penukarnya bisa 1 gelas susu. Kita juga bisa mengonsumsi daging tanpa lemak, unggas dan ikan. Porsinya kurang dari atau sama dengan 2 penukar, misalnya 2 potong daging matang, unggas atau ikan, dan 1 butir telur putih. Atau untuk kuning telurnya ini harus dibatasi tidak lebih dari 4 butir per minggu karena mengandung tinggi kolesterol. Kemudian untuk kacang-kacangan kita bisa konsumsi setengah sampai 1 penukar. Misalnya kita bisa konsumsi 2 sendok makan selai kacang. Kemudian untuk konsumsi lemak dan minyak kita hanya boleh mengonsumsinya 2-3 penukar. Misalnya satu penukarnya ini adalah 1 sendok teh margarin, atau jika menggunakan minyak sayur juga 1 sendok teh, mayones itu 1 sendok makan. Kemudian untuk gula dan bahan makanan manis lainnya kita hanya boleh mengonsumsinya 5 penukar per minggu. Jadi misalnya satu penukarnya adalah 1 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk garam sendiri kita hanya boleh mengonsumsi 1 penukar per hari, di mana 1 penukar itu adalah 1 sendok teh kecil. Untuk pengaturan jenis makanan, kita harus membatasi makanan yang mengandung tinggi natrium. Misalnya ada biskuit, crackers, cake atau kue yang dibuat dengan garam dapur atau soda kue, ada dendeng, abon, dan segala jenis protein hewani yang diawetkan menggunakan garam atau dikemas dalam bentuk kemasan kaleng. Kemudian ada olahan kacang, kacangan, sayuran, dan buah-buahan yang juga diawetkan. Ada juga yang dalam bentuk kemasan kaleng. Yang jelas kita harus menghindari atau mengurangi garam dapur, petsin, soda kue, kecap, tauco, saus, hingga bumbu instan yang sekarang banyak sekali digunakan. Kemudian penggunaan margarin, mentega, mayones juga jelas harus dikurangi, dan yang banyak juga dikonsumsi adalah minuman kemasan dengan pemanis tambahan dan pengawet. Berikut adalah beberapa jenis bahan makanan yang dapat teman-teman lihat yang mengandung tinggi natrium, tinggi gula, dan juga tinggi lemak yang harus kita batasi untuk dikonsumsi. Tips penerapan diet DAS. Yang pertama, kita harus usahakan untuk memilih bahan pangan segar karena bahan pangan kemasan sudah dipastikan tinggi natriumnya. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan label kemasan. Di label kemasan terdapat berapa jumlah kandungan natrium dari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, harus perbanyak bumbu dan rempah karena diet DAS ini juga membatasi natrium. Untuk meningkatkan asupan makan, biasanya kita gunakan saja bumbu dan rempah yang banyak, yang sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat masak dan anti lengket ini supaya kita tidak menggunakan banyak minyak ya yang mengandung tinggi lemak. Kegiatan selanjutnya adalah rencana intervensi, edukasi, dan konseling. Sasarannya bisa pasien dan juga keluarganya. Di sini kita menyampaikan apa tujuan kita untuk memberikan diet tersebut. Kemudian kita juga menyampaikan bagaimana gambaran umum penyakit dan terapi diet yang kita berikan. Untuk rencana intervensi koordinasi asuhan gizi, ahli gizi harus melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.
Dan kegiatan terakhir dari asuhan gizi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui respon pasien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. MONEF dapat dilakukan pada data asupan pasien yang kita bisa tanya setiap hari, kemudian data antropometrinya, kemudian ada fisik klinis dan biokimia pasien yang datanya ada sesuai dengan kapan dilakukan pemeriksaannya. Demikianlah penjelasan materi asuhan gizi pada pasien hipertensi. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita selalu menjaga kesehatan dengan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.